Bu Mimi dan Bu Nursia sudah saya rekam ya, silakan dimulai. Assalamualaikum Bu Nursia. Apa kabar Bu Mimi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Bisa didengar suara saya? Bisa Bu, cuman sedikit terputus-putus Bu jaringannya. Udah bisa kita mulai nih belum ya Bu ya? Bisa. Oke. Bu Mimi, Iya Bu. kemarin Ibu Mimi tanya saya ya sama Bu Ida. Iya Bu, saya pengen ngobrol sama Ibu. Ngobrol apa Bu? Saya mau cerita tentang masalah saya Bu di dalam kelas. Jadi di kelas saya itu kan Bu, anak-anaknya sekarang itu susah fokus atau sangat sulit untuk mendengarkan sewaktu saya menjelaskan pembelajaran ataupun mereka itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing, Bu. Jadi saya mau anak-anak itu bisa lah mendengarkan saya, Bu. Maunya fokus supaya mereka juga kalau ke sekolah itu pulang ada ilmu ya kan, Bu. Oh, jadi berarti di sini Ibu Mimi mau anak-anak lebih menghargai Ibu maksudnya. Lebih mau mengikuti pelajaran Ibu dengan antusias maksudnya Bu ya. Iya, Bu. Mereka lebih fokus lah, paling tidak fokus ke pembelajaran tanpa ada kendala-kendala misalnya diganggu kawan atau sibuk dengan urusannya masing-masing. Kan di kelas saya itu Bu, semuanya laki-laki. Dan saya ini kelas 2. Di kelas saya itu Bu, anak-anaknya masih lebih dari setengah yang belum bisa baca Bu. Jadi kalau untuk masalah fokus ataupun tertib di dalam kelas itu masih jauh Bu. Jadi di sini Bu, kita tujuan kita fokus ke anak-anak yang belum bisa membaca atau ke motivasi anak dalam belajar Bu? Kalau menurut saya fokusnya ke motivasi belajar aja Bu. Oke. Jadi kira-kira Bu, ada nggak Bu hambatan atau apa misalnya di dalam kelas yang membuat Ibu tidak tidak bisa mengutarakan atau tidak bisa menerapkan apa yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas, Bu? Kalau menurut saya Bu, hambatannya itu mungkin hambatan yang terbesar itu adalah bahasa ya Bu, karena saya kan bukan orang Aceh. Jadi anak-anak itu mungkin kurang memahami penyampaian yang saya sampaikan karena mereka masih dalam tahap proses belajar bahasa Indonesia ya Bu. Jadi Oke. kadang-kadang anak-anak itu apa yang saya ucapkan mereka masih kayak baperin gitu ya Bu. Oh ya. Ngomong apa ya? Kayak gitu. Terus karena nggak ngerti jadi sibuk dengan yang lain. Terus Oke. ganggu kawan lah itulah. Terus yang kedua mungkin saya belum
terlalu menguasai ya Bu tentang cara mengajar di kelas rendah, karena selama ini kan saya selalu di kelas tinggi ya Bu. Jadi saya belum dapat feel anak-anak itu gimana sih cara supaya anak-anak tersebut bisa diarahkan, bisa fokus dalam belajar. Mungkin karena itu ya Bu. Oke, Bu Mimi. Menurut Ibu apa sih yang bisa Ibu lakukan agar bisa menumbuhkan minat belajar anak-anak Ibu ini? Kalau menurut saya, yang pertama mungkin paling tidak saya harus belajar bahasa Aceh ya Bu. Kalau anak-anak nanti misalnya nggak paham saya sampaikan dengan bahasa Indonesia, bisa ada bahasa Aceh yang saya utarakan kepada mereka. Tapi kan sebetulnya kan lebih bagusnya anak-anak paham bahasa Indonesia. Jadi saya mungkin lebih banyak ngobrol sama anak-anak Iya, Bu. menggunakan bahasa Indonesia supaya mereka lebih banyak pembendaharaan kata-kata bahasa Indonesianya, supaya mereka lebih ngerti bahasa Indonesia. Iya, Terus Bu. tentu saja saya akan mencari tahu tentang cara-cara pembelajaran atau ice breaking yang membuat anak-anak bisa lebih fokus di dalam kelas. Ice breaking-nya bukan hanya untuk kesenangan saja, tapi juga ada kaitannya dengan materi pembelajaran supaya anak-anak mengingat, oh ini ice breaking tetapi juga pelajaran. Jadi ada ilmu dari ice breaking tersebut, ada keterkaitannya kan Bu. Terus mungkin dari untuk itu saya juga harus bekerja sama ya Bu untuk ke wali murid ya supaya Iya, anak-anak Bu. bukan hanya tentang sekolah tapi mereka juga ada maksudnya ada keterkaitan kepada orang tua supaya di sekolah itu misalnya kan Bu, kadang-kadang saya lihat hambatan yang pertama itu kan anak saya masuk siang ya Bu. Terkadang anak yang masuk siang itu selalu di rumahnya itu nggak sarapan. Iya, Bu. Jadi kalau di dalam kelas itu bawa jajan kan Bu. Jadi dia makan terus tuh di dalam kelas. Saya maunya ada kolaborasi lah sama orang tua, adalah Iya, Bu. kesadaran Tapi Bu, orang tua. Bu Mimi, untuk hari ini berarti kita masih dengan topik untuk menemukan motivasi siswa, Bu ya. Iya Bu. Ada nggak konsekuensi Bu, misalnya Ibu buat solusi yang Ibu buat ini, ada nggak konsekuensinya nanti jika Ibu melaksanakannya, Bu? Mungkin konsekuensinya nggak ada ya Bu, tapi kalau saya melakukannya dengan baik, dengan benar, mungkin anak-anak itu akan lebih fokus ya. Konsekuensi kalau untuk orang tua mungkin saya akan dianggap itu ya Bu, terlalu over untuk anak-anak mereka ya. Mungkin itu konsekuensinya. Tapi kalau untuk pembelajaran kan itu hal yang bagus ya Bu, untuk kemajuan anak-anak juga supaya mereka itu bisa fokus dan itu bisa menjadi budaya positif untuk mereka nanti melanjutkan di kelas berikutnya Bu. Oke, kalau misalnya kita buat skala nih Bu, dari 1 sampai 10, kira-kira solusi yang Ibu buat ini ada di skala berapa Bu? Kalau solusi yang saya buat sekarang ini ada di angka 8 Bu. Oke. Jadi strategi apa yang akan Ibu lakukan agar tujuan Ibu bisa tercapai, Bu? Strateginya mungkin yang pertama itu kan tentu saja saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar murid. Terus setelah adanya pembelajaran diferensiasi, mungkin dengan adanya pembelajaran sosial emosional, dengan adanya ice breaking ataupun metode-metode pembelajaran yang memang bervariasi dan itu sesuai dengan materi pembelajaran yang membuat anak-anak fokus. Jadi bisa jadi bukan hanya hasil belajar yang meningkat, tetapi anak-anak itu terbiasa untuk lebih fokus dan tertib di dalam kelas dan meningkat motivasinya untuk belajar. Oke, kalau misalnya Bu ya, nanti ada misalnya hambatan, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Misalnya kalau ada hambatan, mungkin saya akan
minta bantuan, Bu. Oke. Dengan rekan sejawat, terus Oke. sharing juga ya Bu, sharing kepada guru-guru senior tentang permasalahan di kelas yang selama ini yang sudah saya alami. Mungkin mereka juga pernah mengalami, mungkin ada ide-ide ataupun saran-saran dari guru-guru senior, atau bisa juga saya berkolaborasi dengan orang tua, misalnya Iya, Bu, betul. memanggil itu guru tamu ya sebagai Iya. motivasi anak-anak ya Bu. Oke, berarti sudah ada ya Bu hasil dari pembicaraan kita hari ini? Insya Allah Bu, sudah ada Bu. Kira-kira Bu nanti kapan Bu kira-kira akan Ibu menerapkannya? Untuk menerapkannya mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu. Besok mungkin sudah bisa saya terapkan Bu. Oke, saya tunggu Bu Mimi ya, nanti kabarnya kayak mana nanti hasilnya Ibu Mimi. Iya Bu. Ya, Nanti kan akan bisa saya jadi sharing-sharing buat Bu. saya juga Bu Mimi, nanti akan saya terapkan di kelas saya juga. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya Bu. Sudah mendengarkan curhatan saya Bu. Oke. Oke Bu, kita lanjut. Bu Nursia, apa kabar Iya Bu Bu? Mimi. Kemarin Bu Mimi saya cari-cari Ibu. Oh iya Bu, ada apa ya Bu? Ini Bu, saya setiap ada permasalahan di kelas, saya pengen curhat sama Bu Mimi. Oh Saya iya pengen Bu, dapat curhat. solusinya dari Bu Mimi. Oh iya Bu. Oh iya Bu. Kalau boleh tahu curhatnya ini tentang apa ya Bu? Ini kebetulan tentang siswa saya Bu di kelas. Jadi saya Ya. punya siswa yang cukup rajin orangnya dan dia memang pintar di kelas Bu, walaupun bukan juara pertama, tapi dia pernah dapat juara 3. Kemudian anaknya juga rajin Bu. Tapi saya lihat beberapa minggu ini kenapa ya alpanya kok bertambah gitu Bu. Oh, berarti beberapa minggu ini aja Bu dia yang alfa Iya ya Bu? Bu, sekitar 3 mingguan lah Bu. 1 minggu hadir sehari, yang lainnya libur. Saya nggak tahu kenapa dia bisa libur sebanyak itu Bu. Oh, oke Bu. Berarti tujuan kita ngobrol hari ini tentang mencari solusi supaya anak tersebut Iya nggak Bu. alfa lagi ya Bu. Dia Iya, kan udah rajin dari awal ya Bu. Mungkin iya, bisa karena dia kan lebih sudah rajin dari konsisten. awal Bu. Makanya saya Oh, bingung ini kayak mana solusinya nih, kenapa dia bisa nggak hadir, padahal dia selalu hadir, nggak pernah absen dia kecuali sakit atau izin Bu. iya Bu. Apakah Ibu udah mencari tahu kenapa anak tersebut sering alfa belakangan ini Bu? Saya pernah menghubungi kawan yang dekat dengan rumah dia. Cuman Iya. katanya kata kawannya dia bekerja malam Bu, makanya paginya dia nggak bisa bangun cepat. Pagi paling-paling jam 10 misalnya dia bangun pagi katanya. Jadi nggak sempat untuk sekolah Bu. Oh iya Bu. Oh, kalau dengan anak tersebut Bu, Ibu udah pernah tanya alasannya kenapa? Kalau dengan anak tersebut kebetulan karena dia dalam 1 minggu cuma 1 hari datang dan kebetulan itu hari off saya Bu, jadi saya belum bertanya langsung Bu, cuman karena saya punya nomor HP walinya, saya pernah beberapa kali telepon, cuman nggak diangkatnya Bu. Ada yang katanya nomornya nggak aktif lah Bu. Pokoknya yang penjelasan secara langsung saya belum dapat Bu. Saya juga pernah ke rumah orang tuanya, jadi di sana pun saya tidak menemukan ibunya Bu, karena ibunya bekerja katanya, kata orang yang di sekeliling rumahnya, makanya nggak ada orang di rumah. Oh, jadi belum dapat konfirmasi lah ya Bu Belum. dari anak tersebut kenapa dia sekarang sering alfa ya Bu. Iya Kalau Bu. menurut Ibu, kalau dilihat dalam skala level ya Bu, tindakan yang telah Ibu lakukan untuk merubah anak tersebut ataupun untuk mencari solusi supaya anak tersebut tidak alfa lagi itu ada di level berapa Bu? Kayaknya
Sepertinya sudah di level 7 ini Bu Mimi. Karena saya sudah sampai ke rumahnya ini Bu Mimi. Iya, Tapi ya, Bu. belum ada solusinya juga. Jadi seharusnya kan ini kan udah di level 7. Jadi Ibu maunya di level berapa tindakan Ibu untuk anak tersebut? Saya pengennya punya solusi Bu, biar berhasil. Walaupun tidak 10, sekitar di angka 9 lah Bu. Oke, oke. Jadi menurut Ibu kalau itu mau di angka 9, untuk menaikkan level itu apa yang harus diwujudkan Bu? Sepertinya Bu, kalau saya ke rumah nanti kan nggak ada orang lagi Bu. Bagaimana kalau Ya, misalnya saya panggil orang tuanya saja Bu? Nanti kan orang tuanya mungkin akan memberikan waktu untuk kita kan, karena waktunya sudah kita tentukan, jadi bisa meluangkan sedikit waktu agar bisa hadir ke sekolah Bu. Mungkin itu yang oke. pertama. Dan Memanggil orang tua ya Bu? iya, Kalau kayaknya untuk anak itu tersebut orang tua nih. bagaimana Bu? Iya Bu, Bagaimana kalau untuk anak tersebut? kalau untuk anak tersebut saya ingin walaupun dia hadirnya hari off saya akan datang juga ke sekolah untuk menemui anak tersebut Bu. Biar saya tahu kejelasan apa dari anak ini, apa permasalahannya. Oke. Seterusnya kan Bu, kan sudah dijumpai kedua orang tua nanti, terus anak juga udah ditanyakan apa alasannya. Setelah itu apa yang akan Ibu lakukan, apa yang akan Ibu bicarakan kepada orang tua dan kepada anak tersebut Bu? Kalau kepada orang tua, saya ingin orang tuanya lebih mendukung, Bu, lebih mendukung agar anaknya bisa sekolah dulu, ataupun bisa sekolah dulu, baru nanti bekerja. Setidaknya bisa mengatur waktu untuk bekerja dan untuk sekolah, karena kan sekolah ini lebih penting daripada bekerja, Bu. Apalagi Iya Bu. kan di usia dia yang masih sangat muda, sepertinya belum ada kewajiban untuk bekerja, karena dia masih punya orang tua, Bu. Ya, mungkin Iya. itu Kalau saja, untuk Bu. anak tersebut Dan bagaimana Bu? anaknya mungkin saya akan lebih memotivasi dia, lebih memberi dukungan untuk dia, kemudian memberi sedikit arahan untuk dia agar dia lebih menyukai sekolah, dia lebih memahami betapa pentingnya pendidikan untuk dia di masa yang akan datang. Mungkin itu, Bu Mimi. Oke, oke Bu. Oke Bu, nanti kan misalnya ya Bu, anak tersebut sudah Ibu jumpai, terus adakah tindakan-tindakan ataupun perkataan-perkataan untuk anak tersebut supaya anak tersebut itu konsisten Bu, bukan hanya sewaktu Ibu berikan penjelasan atau beri motivasi, adakah tindakan atau solusi yang membuat anak tersebut menjadi konsisten, tidak alpa lagi Bu? Di sini saya ingin membuat restitusi mungkin, Bu, ya. Boleh ini ya Bu, saya buat Iya Bu, restitusi iya. ya. Jadi nanti biar dia yang buat perjanjiannya Bu. Nah, jadi pasti Iya dia Bu. akan perjanjiannya sendiri Bu. Oke Bu, Gitu. berarti restitusi ya Bu. Restitusi Bagus Bu. sekali ya, iya Bu. Oke Biar, Bu, biar cepat ada solusi dari masalah dia Bu. oke berarti Bu, jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah percakapan ini adalah yang pertama apa Bu? Setelah percakapan kita ini, Ibu akan melakukan menjumpai orang tua, ya kan Bu? Terus memberi pengertian kepada anak tersebut dan melakukan restitusi ya Bu kepada anak tersebut supaya anak tersebut konsisten tidak melakukan alpa lagi ya Bu. Bu, saya mau tanya lagi Bu, bagaimana Ibu Ya, Bu. memastikan kalau anak tersebut nanti sudah berubah Bu? Ya, saya akan melihat kehadirannya dia Bu. Oke. Jadi kehadirannya dia, kemudian motivasi dia dalam belajar, ada nggak perubahan lebih maju dari yang sebelumnya atau malah lebih menurun Bu. Jadi saya harap di sini dia bisa hadir tepat waktu, kemudian motivasi belajarnya juga lebih bertambah dengan adanya kerjasama dari orang tua murid juga rekan-rekan guru yang lain Bu. Oke, berarti
yang perlu Ibu mintai bantuan itu ada juga ya Bu, orang-orang di Iya, sekitar Bu. Ibu, rekan Guru-guru yang guru. lain, iya, guru-guru yang lain juga. Oke Bu, kita udah di akhir obrolan kita nih. Jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita Bu? Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa saya harus mengirim surat undangan kepada orang tua si anak tadi agar bisa menjumpai saya di sekolah. Kemudian saya juga harus bisa meluangkan sedikit waktu agar bisa berjumpa langsung dengan anak tersebut. Kemudian saya juga harus meminta dukungan dari kawan-kawan sejawat lainnya. Itu saja, Bu. Oke, berarti kesimpulannya solusinya udah dapat lah ya Bu semua ya. Oke Bu, semoga berhasil untuk Iya, merubah Bu. anak tersebut tidak alpa lagi. Semoga juga motivasi belajarnya semakin meningkat ya Bu. Iya, Saya Bu, insya tunggu Allah. sharing-sharing berikutnya Bu. Kasih tahu nanti Bu kalau anaknya sudah berubah, Oke, nggak Bu. alpa lagi Bu. Iya, Bu. Oke ya Bu. Iya, Bu. Harapan saya Assalamualaikum, Bu. semoga Iya, berubah, Bu ya. Oke Bu. Terima kasih, Bu, atas coachingnya hari ini. Sangat Iya, bermanfaat bagi sama-sama saya. Bu. Iya Bu, jangan sungkan-sungkan kalau mau berbagi ya Bu. Kalau bisa, Bu, nanti kita atur pertemuan selanjutnya, Bu, biar kita bicarakan yang mungkin ada kasus-kasus lainnya, Bu. Boleh Bu, boleh Bu. Boleh, kapan saja saya siap Bu. Asalkan jangan tengah malam ya Bu. Oke Bu. Oke. Kita langsung keluar ini Bu. Iya. Oke. Assalamualaikum ya Bu Nursia. Makasih banyak Bu. Waalaikumsalam, Bu Mimi.